sebelum di running programnya, usahain dulu XAMP-nya nyala ya. Jadi tinggal klik Apache sama MySQL di start. Fungsinya nyalain XAMP sama XAMP itu biar database sama programnya itu terhubung. Jadi bisa dijalankan. Terus lanjut di run programnya. Nah, ini tampilan utama dari library management system yang kami buat. Jadi bisa tinggal klik next. Nah, ini muncul username sama password. Karena kita belum punya akunnya, kita klik yang sign up. Nah, ini kita bisa buat misalnya username, nah, namanya, nah, passwordnya misalnya 1, 2. Ini security question-nya bisa milih nih mau pakai nickname atau lucky number atau child superhero atau childhood name. Kita pilih aja yang. Nah, kalau sudah tinggal klik yang. Nah, ini langsung muncul message successfully created. Berarti akunnya tuh udah berhasil dibuat. Langsung klik OK. Lalu kita bisa klik back buat ke menu yang login ini. Ini tinggal masuk lagi kan username-nya. Nah, passwordnya 1. Kita bisa klik ke login. Nah, ini dia lagi loading mau masuk ke dashboard utama programnya atau. Nah, seperti ini tampilan dashboard utamanya. Di sini ada ini nama aplikasinya yang kita buat. Ini di sini ada add book, statistik, add student, book, return book, sama about us. Ini saya bakal jelasin dulu dari yang. Nah, jadi ini tampilan dari add book-nya. Jadi add book ini semacam misalnya suatu perpustakaan baru memiliki suatu koleksi buku baru nih yang datang. Nah, ini bisa didata di dalam add. Seperti itu bisa diisi book ID-nya berapa, terus namanya. Ya. Nah, terus nah, ini ada kolom statistik. Nah, di statistik ini seperti yang udah dijelasin tadi, ini terdapat 2 tabel. Tabel yang issue book sama yang return book. Nah, ini kalau issue book kan dia yang meminjam buku dan sebagainya. Jadi dia di sini nanti bakalan terdata semua yang lagi meminjam buku dari perpustakaan. Dan yang di return book bakal terdata siapa saja yang sudah mengembalikan bukunya. Ini bisa kita. Nah, ini untuk add student. Add student ini berguna untuk kayak misalnya kita pengen bikin akun nih buat student yang baru yang belum punya. Nah, ini bisa bikin di kolom yang add student. Lalu selanjutnya yang kolom yang issue book. Issue book ini kan tadi buat pinjem buku. Kayak student atau mahasiswa itu pinjem buku. Nah, ini bisa didata di sini. Dia di kolom peminjaman buku ini bisa kita klik buku yang dia pinjam, buku ID-nya. Nanti name, ISBN, publisher, dan yang lainnya bakalan muncul secara otomatis. Lalu yang student ID-nya sama, kita tinggal masuk ID. Dari hasil dia membuat akunnya itu, nanti akan muncul nama dan kolom-kolom yang lainnya. Nanti di sini kita bisa milih nih date of issue, tanggalnya, tanggal peminjaman dianya tanggal berapa. Tuh, nah. Lalu lanjut ke kolom yang return book. Nah, di return book ini berguna untuk seandainya kita sudah selesai meminjam bukunya, kita ingin mengembalikan. Nah, kita pakai yang return book ini. Ini kan tampilan dari return book ya. Di sini kita bisa masukin book ID sama student. Ini bisa kita search dulu, ada atau enggak. Kalau misalnya udah sesuai, dia bakal muncul di sini. Terus isi dulu nih date of return-nya, tanggal dia mengembalikannya itu tanggal berapa. Nanti lalu langsung bisa kita klik dan tandanya dia sudah berhasil mengembalikan. Nah, lalu di sini terakhir ada kolom ini tentang kita yang buat program sama seperti ini isinya cuma ada develop by Nabila dan Gina. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Ini merupakan diagram kelas pada sebuah perpustakaan. Dalam diagram tersebut, kita memiliki 5 objek atau kelas. Di antaranya ada akun, student, book, issue book, dan return book yang memiliki relasi generalization, di mana kelas adalah himpunan dari objek
yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Sedangkan generalization adalah relasi atau hubungan di mana objek descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya atau ancestor. Pertama di sini objek akun memiliki atribut username, name, dan password. Setiap student harus melakukan sign up apabila belum memiliki akun. Jika sudah memiliki akun, maka student dapat langsung login. Suatu aksi dalam kelas akun ini adalah dapat membuat akun, menambahkan buku, serta menambahkan akun student. Yang kedua, objek student merupakan turunan dari objek akun. Bila ingin meminjam atau mengembalikan sebuah buku, setiap student harusnya terdaftar menjadi anggota yang harus memiliki atribut pendukung, seperti ID, nama, jurusan, tahun, dan semester, serta memiliki suatu aksi, yaitu mencari buku, meminjam buku, dan juga mengembalikan buku. Yang ketiga, ada objek book yang memiliki atribut ID, nama buku, ISBN, penerbit, edisi, harga, dan jumlah halaman. Suatu aksi dalam kelas book adalah dapat menampilkan detail buku serta update status buku yang tersedia. Yang keempat, objek issue book dan objek return book merupakan turunan dari objek book. Bila ingin melakukan peminjaman dan pengembalian buku, maka dia harus terdaftar sebagai anggota, di mana terdapat masukan data student yang meminjam dan mengembalikan buku. Di sini ada gambar ERD dari program yang kami buat. Di sini kami membuat 5 entitas, yaitu ada account, student, return book, sama issue book, dan yang terakhir ada. Nah, saya akan menjelaskan entity account dulu yang pertama. Jadi, di entity account ini terdapat atribut yang pertama ada username, lalu ada name, password, security question, dan security answer. Di sini semuanya pakai tipe data varchar. Dengan ukurannya ini disesuaikan sama kebutuhan dari tiap-tiap atribut yang udah kami buat. Lalu selanjutnya ke entitas yang student. Di entitas student ini ada primary key. Primary key-nya itu terdapat di yang ID, lalu terdapat atribut name, father, course, branch, year, dan semester. Di sini juga kami masih menggunakan tipe data varchar dengan ukuran yang disesuaikan dengan atributnya masing-masing. Lalu selanjutnya ada entitas book. Di sini terdapat primary key-nya pada ID-nya. Ini maksudnya adalah ID dari book-nya tersebut. Terdapat atribut name, ISBN. ISBN ini singkatan dari International Standard Book Number. Lalu ada publisher, edition, price, sama page. Nah, di sini pakai tipe data juga sama varchar, dengan tipe data ini disesuaikan sama kebutuhan dari tiap si atributnya. Lalu selanjutnya ada issue book. Issue book ini isinya ada ID, book name, student name, course, branch, date of issue, dan ini tuh foreign key yang didapatkan dari setelah si entitasnya ini dihubungkan menggunakan relasi ke tiap-tiap entitas yang lain. Di sini juga tipe datanya sama pakai varchar, kecuali yang date of issue di sini pakai date. Lalu selanjutnya yang terakhir ada entitas return book. Nah, return book ini terdapat atribut ID, book name, student name, course, branch, date of issue, sama date of return. Tipe datanya juga sama, kita masih pakai varchar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan relasi atau hubungan dari tiap-tiap masing-masing entitas ini. Di sini ada account ke student yang pertama. Jadi, tik di sini bermaksud one atau satu, dan tanda panah di sini bermaksud many atau banyak. Jadi, di sini kami menggunakan relasi one to many. Maksudnya itu, jadi dari banyak student, kan student ini ada banyak pasti yang mau mendaftar di library teman tersebut. Nah, dari banyak student ini hanya dapat dari setiap student tersebut hanya bisa memiliki atau membuat satu account. Makanya di sini pakai relasi yang one. Lalu dilanjut ke yang book. Ini juga sama, masih pakai relasi yang one to many. Lalu dari
student ke issue book juga sama, kita pakein relasi yang one to many. Nah, di sini baru berbeda yang dari book ke issue booknya ini kita pakai one to one. Maksudnya itu satu buku, maksudnya ini one to apa pakai relasi one to one. Nah, dari student ke return book kita pakai relasi yang many to many sama kayak dari ke return book. Seperti itu. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa kelas dalam codingan sistem perpustakaan. Pertama, ada kelas Library Management System. Pada menu ini untuk mendesain tampilan awal sistem dengan menambahkan gambar serta pemilihan warna. Yang kedua, ada kelas Login User. Di sini terdapat package Library Management System. Lalu ada import MySQL untuk menghubungkan ke database MySQL. Kemudian di sini public class Login User. Pada line 18 sampai 84 untuk mendesain tampilan login seperti bentuk dan ukuran font serta warna tampilan dari menu login user. Kemudian pada line 86 sampai 124 untuk menampilkan menu login dengan memasukkan username dan password. Di mana jika belum memiliki akun, maka kita dapat melakukan sign up terlebih dahulu. Jika sudah memiliki akun, maka tinggal masukkan username dan password. Di sini, jika username dan password benar, maka dia akan berhasil login. Jika salah, maka dia akan menampilkan tulisan invalid login. Di sini juga terdapat pilihan forgot password apabila kita lupa password. Ketiga, ada kelas sign up. Di sini ada package Library Management System. Kemudian ada import ke MySQL, di mana menu sign up berisi pengisian username, name, password, dan security question apabila pengguna lupa password. Kemudian, jika sudah mengisi data, maka kita dapat memilih create. Apabila pembentukan akun sudah berhasil, maka dia akan menampilkan tulisan successfully create. Lalu didesain dengan bentuk dan ukuran font yang berbeda. Lalu ada kelas forgot. Di sini terdapat import MySQL dengan public class. Pada menu forgot, kita diminta untuk memasukkan username, nama, dan menjawab security question yang kita pilih pada saat sign up. Lalu didesain dengan ukuran dan bentuk font yang berbeda, serta menetapkan warna yang digunakan pada tampilan. Kemudian di sini ada kelas loading, yang menampilkan loading bar atau progress bar apabila kita telah melakukan login pada sistem, dengan menampilkan tulisan please wait. Pada bagian ini juga mendesain bentuk dan ukuran font serta pemilihan warna untuk tampilan. Kemudian, pada kelas connection, terdapat package Library Management System dan import Java ke MySQL, menggunakan public class connection di mana connection disimbolkan dengan variabel C dan statement dengan S. Kemudian ada kelas home, di sini package Library Management System. Kemudian ada import Java untuk memunculkan sebuah tampilan dalam aplikasi, di mana dalam menu home terdapat beberapa pilihan, seperti add book untuk menambahkan buku, statistik untuk melihat detail peminjaman dan pengembalian buku, add student untuk menambahkan anggota peminjam buku, issue book untuk meminjam buku, return book untuk mengembalikan buku, dan about us berisi tentang pembuat sistem perpustakaan ini. Pada bagian ini, untuk mendesain tampilan dan isi menu home dengan menentukan bentuk dan ukuran font serta warna yang digunakan dalam tampilan. Selanjutnya terdapat kelas statistik. Di kelas statistik ini terdapat JTable dan JTable_1. JTable berisi untuk yang issue book dan JTable_1 berisi untuk yang return book. Selanjutnya terdapat kode untuk desain di dalam JavaFX-nya sebagai berikut. Lalu terdapat kelas return book. Di kelas return book ini terdapat JText field yang berguna untuk mengisi form. Lalu terdapat JDateUser untuk memilih tanggal. Lalu berikut ini merupakan kode untuk desain di dalam JavaFX-nya. Lalu terdapat juga kelas issuebook. Di kelas issuebook ini terdapat JTextField dan juga JButton. JButton ini berguna untuk membuat button di dalam JavaFX-nya. Nah, ini berikut merupakan kode untuk desain di dalam JavaFX bagian issuebook.